Oke, selamat pagi Bapak. Halo Pak Asrar, apakah benarnya sudah bisa kita mulai Pak? Selamat pagi, bisa dengar suara saya? Ah, bisa Pak. Alhamdulillah. Oke, baik kita mulai aja ya Pak webinarnya. Baik Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, peserta webinar yang berbahagia. Selamat bergabung pada webinar yang diadakan oleh penerbit Menara Press Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam webinar hari ini tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Yusni yang akan bertindak sebagai moderator dalam kegiatan webinar pada hari ini, di mana tema webinar kita adalah pentingnya penguasaan komunikasi persuasif dalam kelas. Yang saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Asrar Purba, BSI, SE, MNLP. Selamat pagi, Pak. Pagi Ibu, pagi semua. Salam kenal, saya Astral Purba. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita ya pada pagi hari ini, insya Allah. Ya. Beliau merupakan seorang praktisi dan trainer di bidang neurolinguistic programming serta komunikasi persuasif yang telah berpengalaman dalam berbagai pelatihan dan juga pengembangan diri. Nah, untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Asrat Purba kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu kami persilahkan, Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu Yusni. Eh, yang pertama saya ingin pastikan suara saya bisa didengar oleh semua peserta ya. Oke, sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ini saya mohon maaf ini laptop saya nggak bisa on. eh, saya nggak tahu ini kenapa, makanya saya pakai handphone ini harus. Nah, sekarang ini mudah-mudahan saya bisa share screen ya. Baik, eh, Mbak Yusli, ini waktunya berapa menit Bu untuk penyampaiannya? Untuk penyampaiannya 30 sampai 45 menit, Pak, paling lama. Baik, baik. Kalau begitu saya izin share screen dulu kalau begitu. Waduh, mana ini share screen-nya? Oh, kok nggak bisa share screen ya Bu? Oh ya, biar Yus dibantu aja Pak untuk share screen. Oh ya, materinya ditambah Ibu ya. Ya, ya. Oke, baik, silakan Ibu. Silakan. Baik, ya benar Ibu. Ini slide pertamanya kita mulai dari sini saja. Yang di atas itu perkenalan tentang saya.
Saya kira eh, ya ini tentang saya. Eh, saya berdomisili di Batam dan di Jakarta. Saat sekarang ini saya sedang berada di Jakarta. Eh, Background pendidikan eh, saya sarjana muda bahasa Inggris, sarjana S1 saya di SE, kemudian saya spesialisasi saya adalah di bidang communication skill, yaitu Master Neuro Linguistic Programming. Baik, kita lanjut saja Bu, langsung ke slide berikutnya. Nah ini, baik. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, saya ingin sharing tentang bagaimana kita saat berada di dalam kelas ya. Nah, eh, saat kita berada di dalam kelas atau saat kita berada di depan audiens, kan kita biasanya berfokus pada diri kita. Ya, kita memfokuskan semuanya itu pada diri kita. Kali ini saya mengajak teman-teman para peserta untuk bagaimana saatnya kita membalik atau mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bayangkan saat kita tampil di kelas ataupun di depan umum, lalu kita berada juga di sisi penonton atau di sisi di bangku murid kita. Apa yang kita lihat tentang diri kita? Nah, jadi seandainya kita sebagai peserta diri kita sendiri, ya, apa sih yang dilihat orang tentang diriku? Atau apakah mereka paham dengan apa yang saya sampaikan? Poin ini jarang sekali ada di dalam kepala kita karena kita terlalu fokus hanya pada diri kita. Kita tidak mencoba menempatkan diri kita di sisi audiens kita. Nah, boleh dilanjut Bu, slide-nya yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah gambaran kita seandainya berada di dalam kelas. Hari ini hari Rabu ya, hari Rabu jadi kelas kita sedang pakai baju pramuka. Nah, kalau kita berada di dalam kelas ini, cobalah sekali-kali kita berpikir atau uh, mengandaikan apa sih yang murid-murid kita lihat tentang diri kita, ya? Apakah mungkin saja mereka sedang berkata dalam hati mereka atau kepada teman-teman mereka, ini guruku ngomong apa ya? Kok aku nggak ngerti sih apa yang dia katakan? Boleh lanjut Bu, slide-nya. Kok aku nggak ngerti ya apa yang disampaikan oleh guruku? Guruku hanya ngomong dengan kawanku saja. Aku kok nggak diajak ngomong ya? Kok aku nggak disapa? Nah, mungkin inilah yang ada di kepala murid-murid kita saat kita sedang berada di depan. Ya. Nah, sekarang lanjutkan lagi Bu, kita lihat slide berikut ini. Nah, inilah gambarannya ya. Kita ada di depan. Nah, lalu murid kita yang berada di kelas kita melihat ke arah kita seperti itu. Ya, eh, ini guruku ngomong apa ya? Aku kok nggak ngerti gitu. Nah, kita biasanya berbicara atau menggunakan kalimat yang biasa kita pakai saja. Kita tidak pernah mencoba menggunakan kalimat-kalimat yang diharapkan oleh murid-murid kita. Oke, nah lanjut Bu. Nah, menjadi seorang guru, kita hendaknya selalu berpikir, bertindak, berbicara dari sisi murid kita yang sedang menerima pelajaran kita. Apa yang diharapkan murid atau siswa kita pada saat kita berdiri mengajar di depan kelas itu? Ya, apa? Apakah kita sebagai guru adalah solusi bagi permasalahan belajar mereka? Tentu ini yang mereka harapkan.
kehadiran kita adalah menjadi solusi. Umpamanya murid-murid kita sedang mengalami kesulitan dalam belajar, mereka mengharapkan guru mereka lah sebagai solusinya, tempat mereka bertanya, ya, tempat mereka berdiskusi. Nah, jangan jadi kita sebaliknya, kehadiran kita di kelas justru membuat uh, mendatangkan permasalahan bagi mereka, ya. Contoh umpamanya begitu kita masuk kelas saja, murid-murid kita akan berkata, nih, guru galak ini masuk, guru galak masuk. Kan kacau kita kalau seperti itu, ya. Nah, jadi boleh dilanjutkan, Bu. Ya, yang mungkin banyak kita tidak sadar, ya, bahwa kita sebagai guru atau orang yang berada di depan kelas itu adalah role model. Murid kita pasti meniru kita. Dia pasti menjadikan kita contohnya, ya. Gaya bicara kita, gaya penampilan kita, gaya perilaku kita di depan kelas itu adalah menjadi aspek yang dicontoh oleh murid-murid kita, ya. Karena kita menjadi panutan bagi mereka. Dalam istilahnya itu kita menjadi role model mereka, ya. Saya ingat dulu waktu saya SMA, kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, saya mau jadi guru, saya bilang. Saya mau jadi guru. Kalau ditanya kenapa mau jadi guru, saya bercanda, saya bilang saya mau balas dendam, saya bilang itu. itu hanya bercanda, ya. Saya mau balas dendam. So, apa yang dilihat, ya, lanjut, Bu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh murid kita saat kita berada di depan kelas. Nah, tentunya kita sebagai guru, kan kita pernah juga jadi murid. Nah, kita bisa merasakan masing-masing guru yang hadir itu memberi kesan yang berbeda-beda. Saat guru yang satu tampil, wah, ini guru nggak bisa diajak bercanda nih, umpamanya seperti. Atau kalau guru yang lain masuk, ini gurunya tinggal suruh kita baca buku aja. Nah, sementara saat kita tampil, nah ini guru yang kita harapkan ini. Dan maunya kita kan seperti itu, ya. Maunya kita seperti itu. Bahwa murid kita sangat-sangat mengharapkan kehadiran kita, ya. Saat kita absen, tidak mengajar, itu merupakan suatu kesedihan bagi murid-murid kita. Itu yang kita harapkan. Namun, apa kejadiannya di kelas saat diberitakan bahwa mata pelajaran ini libur ya karena gurunya tidak hadir. Itu satu kelas semuanya bersorak-sorak. Hore, asik gitu. Nah, itu artinya ketidakhadiran kita itu sangat diharapkan oleh murid kita. Kan sayang sekali kalau seperti itu. Nah, lanjut, Bu. Jadi kita sebagai tokoh di dalam kelas itu yang paling utama diperhatikan oleh murid kita itu adalah yang nomor 3 ini. Bahasa kita, bahasa verbal kita itu. Ya, bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa verbal itu artinya yang kita ucapkan, sementara yang non-verbal itu yang kita peragakan. Ya. Nah, boleh lanjut, Bu. Nah, dalam proses belajar, ya, dalam proses belajar mengajar ini, guru tampil di kelas memberikan pelajaran. Selain materi pelajaran yang mereka serap, mereka akan melihat, mereka akan mendengar, mereka akan merasakan. Ya, jadi ada tiga aspek yang mereka tangkap dari kita. Yang pertama secara visual, apa yang mereka lihat. Yang kedua adalah secara auditori, apa yang mereka dengar. Kemudian yang ketiga adalah secara kinestetik, apa yang mereka rasa. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasa saat keberadaan kita di dalam kelas. Inilah yang harusnya menjadi concern kita sebagai guru, sehingga kita harus memperhatikan semua aspek ini. Visualnya kita perhatikan, auditorialnya kita perhatikan, kinestetiknya kita perhatikan.
Nah, eh, mengapa visual, auditory, dan kinestetik ini perlu kita perhatikan? Karena semua murid kita memiliki kecenderungan cara belajar yang berbeda-beda. Ada sebagian murid yang cara belajarnya secara visual. Ada pula murid yang belajar secara auditori. Nah, ada juga murid-murid yang belajar secara kinestetik. Apa itu? Jadi begini, murid-murid yang belajar secara visual, mereka akan sangat mudah menerima pelajaran kita jika sang guru atau diri kita memberikan pelajaran atau menjelaskan itu dengan visual, dengan gambar. Ya, bahwa kita gambar, umpamanya segitiga itu seperti ini, ya. Nah, segitiga sama sisi seperti ini. Mereka akan melihatnya, ya, melihat dari apa yang kita gambar di papan tulis. Mereka sangat senang kalau uh, kita melakukan itu. Itu adalah murid-murid yang visual. Kemudian ada lagi murid-murid atau siswa kita yang auditori. Murid-murid yang atau siswa yang auditori ini mereka menangkap pelajaran itu kecenderungannya adalah dari bahasa yang kita gunakan. Sehingga mereka sangat mengharapkan bahasa yaitu pas dengan mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah murid-murid yang atau siswa yang belajar secara kinestetik. Secara kinestetik mereka lebih mengutamakan rasa, ya. Rasanya itu kayak apa sih? Jadi mereka lebih senang kalau mereka dilibatkan, ya. Disuruh menghapus papan tulis, disuruh menulis di papan, mereka sangat senang. Itu adalah cara belajar mereka. Nah, lanjut Bu ya. Nah, jadi dalam ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming, apa yang dilihat, yaitu visual, apa yang didengar, auditori, dan apa yang dirasa kinestetik. Inilah yang direkam dalam memori otak siswa kita dan tertanam permanen dalam pikiran mereka. Ya, sehingga apa yang kita tampilkan, apa yang kita suarakan, apa yang kita berikan mereka rasa, itulah yang mereka ingat tentang kita. Bahasa atau suara yang dikuatkan dengan visual, ditambah dengan perasaan gembira dalam belajar, membuat semua pelajaran menjadi mudah dicerna. Jadi, sebagai guru, ini kok mundur Bu, terus Bu, terus lanjut lagi satu lagi. Nah ini dia. Nah ini dia, udah cukup. Satu lagi Bu, satu lagi. Nah, jadi ini yang mau kita bahas bagaimana caranya kita bisa menyampaikan secara visual, secara auditori, dan secara kinestetik. Nah, ini agak mundur dikit Bu, mundur. Ya, ini dia ya. Nah, jadi siswa yang belajar secara visual, mereka akan mudah belajar, akan mudah sekali menangkap materi yang kita sampaikan jika kita menggunakan kata-kata seperti ini. Umpamanya ya, gurunya mengatakan ini, coba anak-anak lihat kemari, perhatikan apa yang ibu jelaskan. Nah, di situ ada kata lihat dan ada kata perhatikan. Dua kata itu adalah kata yang sangat cocok untuk otak mereka yang bekerja secara visual. Mengapa? Karena kata lihat dan kata perhatikan ini adalah perintah untuk menggunakan mata. Mata adalah alat visual kita. Nah, jadi saat kita mengatakan ini, mereka atau murid-murid kita yang visual itu akan sangat senang. Dia akan dengan full konsentrasi memperhatikan apa yang kita jelaskan.
Mereka akan melihat dan memperhatikannya. Nah, begitu pula dengan kalau ada murid-murid yang auditori. Murid-murid yang auditori ini akan mudah belajar jika gurunya menggunakan kata anak-anakku. Dengarkan ya penjelasan Bapak berikut ini. Nah, di situ ada kata dengarkan. Dengarkan ini membuat otak mereka tuh langsung terconnected dengan kita sehingga mereka akan memperhatikan kita. Guruku meminta aku mendengarkan. Oke, aku akan nurut karena otakku bekerja secara suara. Nah, begitu pula dengan murid-murid kita yang otaknya bekerja secara kinestetik. Dia akan mudah paham jika gurunya mengatakan, kalian harus lakukan ya latihan ini sesering mungkin. Kata lakukan itu sangat identik dengan otak yang bekerja secara kinestetik. Atau coba umpamanya kita katakan seperti ini, anak-anak, coba kalian rasakan betapa senangnya orang tua ya saat menerima raport kalian dengan nilai yang baik. Nah, kata rasakan ini sangat memicu otak mereka yang bekerja secara kinestetik. Oke, nah lanjut Bu. Nah, sekarang yang menjadi tantangan itu adalah saat kita pertama di dalam kelas atau menghadapi satu kelas, kita kan tidak tahu nih siswa kita yang mana yang visual, yang mana yang auditori, dan yang mana yang kinestetik. Ini yang menjadi tantangannya. Ya. Nah, karena kita belum tahu, ya, anggaplah ini kelas perdana kita, ya. Jadi kita belum tahu mana siswa kita yang visual, yang kinestetik atau auditori, sehingga mau tidak mau semua kalimat perintah kita harus menggunakan 3 jenis bahasa tersebut. Ketiga-tiganya harus kita lakukan. Ini sebagai contoh ya, seandainya kita mengatakan begini ya, banyak di antara guru-guru sering mengatakan begini, anak-anak coba lihat kemari apa yang Bapak jelaskan berikut ini. Nah, seandainya kita berkata seperti itu, kalimat itu hanya menyapa siswa kita yang visual saja. Sehingga siswa yang auditori dan kinestetik merasa diabaikan, mereka tidak diajak serta, sehingga mereka akan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang bercanda, ada yang ngobrol sama temannya. Dia tidak memperhatikan kita karena kita tidak menyapa mereka. Oke, nah jadi lanjut Bu. Bagaimana caranya kita bisa menyapa ketiga jenis otak murid kita di dalam kelas itu. Artinya mereka yang visual juga tersapa, mereka yang auditori tersapa, mereka yang kinestetik juga tersapa. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini ya. Anak-anak semua, perhatikan, dengarkan, dan rasakan apa yang Bapak jelaskan berikut ini. Coba ya, ada kata perhatikan. Perhatikan itu menggunakan mata. Dengarkan. Dengarkan menggunakan telinga. Auditori. Yang perhatikan tadi menggunakan mata visual. Dengarkan menggunakan telinga itu auditori. Dan rasakan. Rasakan menggunakan rasa yaitu kinestetik. Sehingga semua murid kita akan memperhatikan kita. Ya, dan melihat apa yang mau kita jelaskan. Atau kita bisa menggunakan kalimat berikut ini, ya. Anak-anakku sekalian, sambil kalian duduk, kalian dengar suara ibu dan lihat ke papan tulis. Kalian bisa mulai fokus apa yang ibu jelaskan berikut ini. Nah, perhatikan di situ ada kata duduk. Duduk adalah pekerjaan kinestetik. Kemudian dengar suara ibu. Dengar suara ibu adalah perintah untuk menggunakan auditori. Dan lihat ke papan tulis. Itu adalah perintah yang menggunakan visual. Sehingga semua murid-murid kita merasa disapa.
mereka akan merasa, oh ya, guruku mengajak aku untuk ikut belajar. Sehingga mereka akan lebih perhatian kepada kita. Nah, inilah teknik yang dalam NLP itu adalah teknik visual, auditori, dan kinestetik yang perlu kita pahami untuk kita gunakan di dalam kelas sehingga semua jenis cara belajar murid kita merasa diikut sertakan dalam belajar. Ya, jadi kita jangan saja hanya menggunakan anak-anak lihat sini ya. Kalau lihat sini itu hanya anak-anak visual yang akan memperhatikan. Coba dengarkan nih, Ibu mau jelaskan ini ya. Itu hanya anak-anak auditori, ya. Nah, makanya kita harus ketiga jenis ini kita harus paham dan kita gunakan. Mungkin dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, Bapak Ibu hanya cukup mencontoh kalimat-kalimat ini untuk digunakan, ya. Nanti detail kalau memerlukan detail tentang pencapaian lebih jelas, ya. Visual itu seperti apa, auditori seperti apa, kinestetik seperti apa, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada penyelenggara untuk dibikinkan materi tentang materi lanjutan dari pertemuan kita hari ini. Baik, nah lanjut Bu. Nah, ini adalah sebuah kata yang sangat sering dipakai oleh para guru. Tapi, gitu ya. Nah, di dalam NLP kalimat ini sangat harus kita hati-hati dalam menggunakannya. Ya. Coba Bu lanjut Bu. Nah, perhatikan ya. Ungkapan berikut ini. Nomor satu, kita katakan umpamanya seperti ini kepada murid. Itu pintar, tapi kurang teliti. Atau umpamanya kita katakan, perhatikan atau Bapak perhatikan, kamu rajin belajar. Atau yang ketiga, di rapor bagus, tapi pelajaran matematikanya kok cuma 70 sih. Gitu. Nah, kalimat ini kelihatannya biasa-biasa saja ya, atau maksud kita ingin mereka berubah. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, apa yang diterima oleh bawah sadar murid-murid kita saat kita berkata seperti ini? Ini contoh yang pertama. Ya, kita lihat. Ya. Kamu itu pintar tapi kurang teliti. Nah, kalimat seperti ini yang diterima oleh murid kita itu adalah kamu itu tidak pintar karena kurang teliti. Lanjut Bu, ini. Nah, ini dia. Kamu itu nggak pintar karena kurang teliti. Kita katakan seperti itu. Atau saya perhatikan kamu rajin belajar, tapi sering terlambat masuk kelas. Yang diterima oleh murid kita secara bawah sadar, kita sedang mengatakan kepada dia bahwa Bapak perhatikan kamu malas belajar karena sering terlambat masuk kelas. Itu yang mereka terima. Atau yang kalimat terakhir ya, Adi raportmu bagus tapi pelajaran matematikanya kok nilainya 70 ya. Nah, itu yang diterima oleh si Adi saat kita mengatakan begitu, dia menerimanya kita sedang mengatakan kepada dia bahwa Adi raportmu jelek karena nilai matematikanya 70. Nah, ini semua karena penggunaan kata tapi itu. Jadi, untuk diketahui, Bapak Ibu yang berbahagia, kata tapi itu menidakkan kalimat sebelumnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, begitu kita sampaikan kata tapi, itu artinya kita menidakkan yang kalimat yang kita sudah katakan sebelumnya. Contoh umpamanya, kamu itu ganteng, tapi kok berewokan sih? Itu sama aja dengan kita mengatakan, kamu itu jelek karena berewokan. Itu yang diterima orang.
Nah, jadi tolong hati-hati Bapak Ibu dalam menggunakan kata tapi. Kalau begitu, bagaimana kita menggunakan kalimat ini yang baik? Nah, perhatikan berikut ini ya, yang benar ya. Kalimat yang benar itu adalah yang berikut ini ya. Kamu itu pintar dan akan tambah pintar jika lebih teliti. Itu untuk yang pertama. Jadi perhatikan kita mengganti kata tapi menjadi kata dan. Oke, yang kedua ya. Saya perhatikan kamu rajin belajar dan akan lebih baik lagi jika semakin cepat waktu dalam masuk kelas. Atau yang ketiga, Adi, raportmu bagus dan akan lebih bagus jika pelajaran matematikanya bisa kamu tingkatkan nilainya. Nah, saat menerima kalimat seperti ini, yang ada di kepala murid-murid kita atau anak kita, mereka akan mengatakan, oke Mama, oke Pak, insya Allah saya lakukan. Dia akan cenderung begitu. Tidak seperti tadi kalau kita menggunakan kata tapi, dia akan mengatakan, Bapak sih bilang jelek, jelek, bilang raportku jelek. Bapak sih bilang aku malas belajar. Bapak sih bilang aku tidak tepat waktu. Dan gitu. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, jadi tolong perhatikan, ubahlah kata tapi ganti dengan menjadi dan. Oke? Okay? Nah, jadi ini ada satu saya lihat ya, ada satu satu apa namanya tuh ya, kayak flyer. Dia tulis seperti ini, perempuan harus cerdas tapi santun. Perempuan harus kuat tapi lembut. Perempuan harus percaya diri tapi rendah hati. Perempuan harus peduli tapi tetap mandiri. Wah, kalau seperti ini kalimat ini semuanya artinya adalah perempuan yang cerdas itu tidak santun. Atau perempuan yang santun itu tidak cerdas. Perempuan yang lemah lembut itu tidak kuat. Perempuan yang rendah hati itu tidak percaya diri. Begitu juga perempuan yang mandiri itu tidak peduli. Nah ini, sekarang coba, kalau kita ganti semuanya itu, ya, semua kata tapi itu kita ganti dengan dan. Lanjut Bu, coba kita lihat itu. Nah gitu kan. Jadi, ini penjelasan yang tadi. Lanjut satu lagi Bu. Nah jadi perempuan harus cerdas dan santun. Kan enak kalau kita sampaikan seperti itu. Perempuan harus kuat dan lembut. Perempuan harus peduli dan tetap mandiri. Kan enak kalau kita bilang dia seperti ini. Ya. Atau umpamanya kita katakan kepada murid-murid kita, kalian harus rajin belajar dan taat beribadah. Jadi harus kedua-duanya gitu. Sementara kata tapi itu hanya untuk salah satu. Makanya kata tapi kita ganti dengan dan sehingga kedua-duanya terakomodasi. Nah, silakan lanjut Bu, ini yang terakhir ya. Di dalam poster ini ada tulisan seperti itu tuh. Ya, inilah 5 aktor Indonesia yang memiliki wajah tampan namun juga taat beribadah. Nah, kalimat ini kan diterima bahwa sadar oleh para laki-laki ya, itu bahwa kalimatnya mengatakan bahwa mereka yang taat beribadah, aktor-aktor yang taat beribadah itu tidak tampan. Ini artinya. Nah, jadi yang benar bagaimana? Tinggal ganti aja itu kata namunnya, diganti aja dengan dan, kan enak. Ya, sehingga inilah 5 aktor Indonesia yang memiliki wajah tampan dan juga taat beribadah. Selesai urusan kita. Ya, selesai.
Jadi orang tidak menerima kalimat kita itu dengan penuh pemikiran ini maksudnya apa ya, maksudnya apa, gitu. Baik, nah sebagai konklusi, ya silakan Ibu penutupnya itu ya, bahwa perlu kita ingat komunikasi merupakan aspek terpenting yang harus kita kuasai, ya sebagai tenaga didik atau para guru, ya. Komunikasi itu yang terpenting yang kita kuasai. Kita harus menggunakan kosakata yang berbeda-beda untuk murid-murid kita yang berbeda-beda pula. Artinya bahwa sebagai seorang guru kita harus mampu menguasai berjenis-jenis tipe kalimat yang harus kita sesuaikan dengan murid kita. Tidak boleh kita mengatakan, ya aku cuma tahunya ini, kamu bisa terima silakan, kalau enggak ya salahmu sendiri. Ya, itu kan kacau kalau kejadiannya seperti itu. Ya, dan sikap dan penggunaan kata yang benar dan tepat akan menentukan sukses kita dalam mengajar. Ya, karena kita harus ingat bahwa sebagai guru kita adalah pelayan publik, kita melayani murid-murid kita. Ya, kitalah sebagai fasilitator teman mereka belajar. Ya, kita hanya sudah duluan saja belajar, makanya kita menjadi fasilitator mereka. Ya, kita dengan pengalaman belajar kita mengarahkan mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin peserta yang hadir dalam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Yusni. Kita lanjut dengan tanya jawab ya Bu ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak kami ucapkan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan inspiratif. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Boleh dituliskan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom. Kami akan memilih beberapa penanya. Oke, baik, ini udah ada satu pertanyaan ya Pak di kolom chat, bisa bantu bacakan. Pertanyaan dari Ibu Dina Oktaviani. Izin bertanya Bapak mengenai bagaimana kemampuan komunikasi persuasif seorang guru dapat membantu menjembatani kesenjangan generasi dan perbedaan latar belakang budaya siswa di dalam kelas, sehingga tercipta rasa saling percaya yang kokoh. Dalam praktiknya, formula persuasif seperti apa yang paling efektif digunakan saat guru harus menyampaikan kritik membangun atau feedback yang sensitif agar siswa tidak merasa dihakimi, melainkan termotivasi untuk memperbaiki diri. Baik, terima kasih Bu Yusni. Nah, kepada penanya ya, jadi berkomunikasi secara persuasif itu artinya bahwa komunikasi kita bisa diterima oleh semua orang. Ya, persuasif. Ya, persuasif itu artinya mudah diterima. Nah, dalam bahasa secara umum komunikasi persuasif itu disebut juga dengan apa namanya itu biasa kita sebutnya apa ya audience friendly. Ya, audience friendly artinya audiens kita tuh sangat nyaman dengan bahasa kita. Jadi kalau seandainya kita ingin mengkritik ya atau memperbaiki sebuah kesalahan, jangan hanya kesalahannya saja yang kita sampaikan. Kita harus mulai kalau istilahnya itu adalah sandwich ya, sandwich. Yang pertama kita pujian, yang kedua itu diikuti dengan kritikan, baru ditutup lagi dengan pujian. Nah, sehingga saat kita memuji murid-murid kita, mereka akan otaknya terbuka, hatinya terbuka. Oh, guruku memujiku, berarti guruku memperhatikan aku. Ya, saat itulah dia membuka pikirannya, membuka bawah sadarnya untuk siap menerima apapun yang kita sampaikan. Lalu kita sampaikan kritik kita. Nah, contoh seperti tadi ya di kalimat contoh yang
yang penggunaan tapi itu, ya. Saat kita mengatakan kamu itu rajin belajar, tapi kok sering terlambat masuk. Ya, maksud kita kan ingin eh, mengajak dia supaya bisa lebih tepat waktu. Hanya dengan kalimat yang boleh dibilang salah seperti itu, murid kita menangkapnya berbeda. Nah, jadi dengan menggunakan teknik ataupun kosakata yang tepat bagi murid-murid kita, mereka akan lebih mudah membuka hati, membuka pikiran mereka untuk menerima uh, apa yang ingin kita sampaikan. Dia lebih tepatnya itu message ya, message atau pesan apa sih yang ingin kita sampaikan? Pesan kita adalah supaya dia lebih tepat waktu. Pesan kita adalah dia meningkatkan nilai matematikanya. Gitu. Itu aja yang menjadi pesan kita yang lebih tepat untuk kita sampaikan. Saya kira itu Ibu Yusli. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu dari Ibu Anggraini. Bagaimana dengan gaya belajar yang lain selain yang 3 dijelaskan sebelumnya? Apakah ada gaya belajar yang lain? Oke, nah, jadi sebetulnya daya tangkap setiap orang itu dia ada 5 ya, sesuai dengan panca indera kita ya. Ya, secara visual mata, secara auditori telinga, secara kinestetik ini dia merangkap 2. Merangkap 2 itu artinya kinestetik, uh, penciuman dan perasaan, pengecapan ya. Makanya kalau seandainya, nah ini cuma biasanya kan dilarang ya. Di kelas itu kan kalau ada murid-murid tuh yang suka ngunyah gitu saat belajar. Itu sebenarnya mereka sedang menggunakan kinestetik mereka. Tapi kan kita larang masalahnya. Kamu kok belajarnya sambil makan dia? Padahal itu adalah cara mereka untuk mengaktifkan otak mereka. Ya, atau ada juga murid-murid yang belajar tuh suka cium ini, mencium apa namanya tuh, apa ya, gitu ya, dia belajar nyium-nyiumin gitu. Nanti kita malah malah melarang mereka melakukan. Padahal itu adalah teknik belajar mereka. Otak mereka mengharapkan seperti itu. Jadi seharusnya ya kita tinggal mengarahkan saja ya. Nah, itu yang paling penting kegiatan mereka tidak mengganggu kelas ataupun tidak mengganggu teman belajar mereka. Nah, jadi dari 5 itu dia dirangkum menjadi 3. Itu deh tadi ya, visual, auditory, dan kinestetik. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, itu dari Ibu Lia Fauzia. Beliau dari STAI Nurul Iman Bogor. Bagaimana cara membangun budaya belajar generasi Z yang terbiasa memperoleh informasi secara instan? Mohon pencerahannya, Bapak. Wah, ini pertanyaan agak 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 berat ini memang. Baik, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saat dulu kita belajar, kita nggak mengenal itu namanya gadget ya. Kita nggak ada itu namanya belajar dari handphone, itu nggak ada. Semua materi pelajaran yang kita terima betul-betul 100% dari guru kita ya, dari buku-buku yang buku ininya lah, buku mata pelajarannya. Sementara saat sekarang ini ya, siswa kita itu dengan mudah mengakses semua apapun yang mereka ingin tahu melalui gadget. Gadget ini ya memberi respon yang instan. Begitu ditanya dia langsung jawab. Ya. Sementara saat murid kita bertanya kepada kita, kita masih berpikir panjang dan sebagainya. Ini yang membuat mereka tidak nyaman dengan cara kita. Nah, bagaimana caranya ya? Adalah kita menjadi mirip dengan gadget itu, ya. Artinya apa? Kita memang harus secara pengetahuan umum ya harus memadai, dan kita tidak boleh juga untuk mengatakan tidak tahu.
silakan. Kalau memang kita pengetahuan kita sangat terbatas, kita sampaikan kepada murid kita. Wah, mohon maaf, ini yang kamu tanyakan ini eh, Bapak belum belum paham. Kasih Bapak waktu ya, minggu depan kita boleh diskusi lagi tentang ini. Mereka akan menerimanya, gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara kita menyampaikan itu bisa mereka terima. Ya. Apa instan perlu, tapi kalau seandainya kita tidak tahu, jangan kita sampai mengarang-arang karena mereka dengan mudah untuk mengcross check benar tidaknya apa yang kita sampaikan. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan langsung dari Bapak Pungki Inggoro, udah raise hand. Oke, boleh langsung aja Pak disampaikan pertanyaannya kepada Bapak Pungki, dipersilahkan. Ibu Pungki kayaknya. Iya, baik. Halo, Ibu. Ya kan Mbak Pungki? Oke, mungkin mari kita menunggu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat juga ya Pak ya, dari Ibu Yulianingsih. Bagaimana ketika ada pendidik yang melarang pada anak kita untuk makan di dalam kelas gitu, Pak? Ada pendidik yang melarang. Ya artinya kita batasi lah ya, umpamanya kalau hanya makan permen kayaknya boleh lah. Tapi jangan makan nasi padang Bu di dalam kelas Bu. Itu kan kacau jadi urusannya. Artinya gini ya, ini nanti kaitannya kalau secara psikologi itu kenapa anak-anak itu ada yang isap jempol gitu ya. Ya, meskipun dia udah umur 5 tahun, 6 tahun itu masih isap jempol gitu. Karena itu adalah bagian dari cara sebetulnya bagian dari mereka menyerap informasi. Mereka menyerap informasi itu melalui sekarang perhatikan anak kecil yang masih bayi ya. Begitu dia ada api gitu, dia langsung raba itu. Ya, itulah kinestetik gitu. Jadi anak kecil itu cenderung kinestetik. Jadi segala sesuatu itu harus dirasa baik secara lidah ataupun diraba secara kulit. Itulah cara mereka menyerap informasi. Oh ini ternyata panas. Oh ini ternyata dingin. Oh ini apalagi kalau mereka meraba pisau gitu. Oh ini ternyata tajam gitu. Itulah cara mereka belajar menyerap informasi. Nah, sampai mereka juga sudah menjadi lebih dewasa, itu masih terbawa, ya, masih terbawa. Nah, jadi kalau ada anak-anak kita yang belajar sambil makan permen, kalau menurut saya sih boleh-boleh saja lah, ya, boleh-boleh saja. Karena itu memang cara mereka untuk mengaktifkan otak belajar mereka. Dan makan permen, apalagi ya hanya yang kecil-kecil gitu, oke lah. Itu saja saya kira. Jadi tidak perlu dilarang selagi memang itu tidak mengganggu kelasnya aja. Ya, itu saja Bu. Oke, baik Bapak. Oke, Yusni izin bertanya boleh? Ya. Lanjut Bu. Baik, selamat pagi Pak Asrar Purba dan terima kasih atas waktunya buat Kak Yusni. Pak Asrar, saya izin bertanya, bagaimana sih caranya mengukur keberhasilan komunikasi persuasif tadi yang dilakukan di dalam kelas? Itu apakah bisa dilihat dari hasil belajar siswanya saja atau memang ada indikator lain yang memang dapat digunakan? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Maaf Mbak Farda Walia ya. Iya betul Pak. Mbak Farda, saya kurang nangkep tadi pertanyaannya. Oke Pak, saya izin ulangi lagi ya Pak. Jadi gini Pak, bagaimana caranya mengukur keberhasilan komunikasi yang persuasif tadi seperti Pak Asrar katakan di dalam kelas, apakah hanya bisa dilihat dari hasil belajar siswanya aja atau memang ada indikator lain yang dapat digunakan Pak? Oke, baik. Nah, Ya. ini yang disebut dengan message kita itu sampai atau tidak kan gitu kan, itu yang mau kita ukur. Nah, betul. Nah untuk mengukur itu kita adakan feedback Mbak. Kita tanya saja ya, kita feedback, kita bilang oke,
kamu ngerti nggak dari yang ibu sampaikan? Kita tanya gitu kan. Nah, kalau umpamanya dia bilang, oh ngerti, oke. Kalau dia ngerti, kita boleh cek ulang. Nah, kita tanya dia satu pertanyaan yang kira-kira sesuai dengan tadi materinya. Oh ternyata dia ngerti, oke, berarti betul. Nah, jadi kita perlu namanya feedback dari murid-murid kita. Itu Mbak Fanda ya. Ini Mbak Pungki udah angkat tangan nih, silakan. Halo, Oke. halo Pak Asrar. Maafkan tadi Hai, apa kabar Mbak Bu? kabar baik. Apa kabar Pak? Kelihatan lebih awet muda. Bagus, bagus. Terima kasih banget. Iya, kalau log out ada pertanyaan. Tadi kan Ya, jelaskan untuk elicit students yang visual, terus audito dan satu lagi audio sama satu lagi kinestesis. kinestetik. Ya, Ya, estetik. Nah, pertanyaannya, kadang di beberapa kelas, termasuk saya juga nih, misalkan kita ikut Toastmasters nih, gimana caranya gain audience attention? Kita mulai dengan who's here, siapa di sini yang gitu loh, atau enggak siapa yang di sini pernah? Pokoknya kita mulai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, maksudnya tadi kan sempat juga dibahas sandwich. Biasanya kalau di Toastmasters kan ada sandwich opening dan lalalili, itu how to elicit the engagement with the audience. Nah, yang jadi pertanyaan, cara kita membuka apa yang mau kita sampaikan, entah itu presentasi atau ngomong di depan orang banyak atau di kelas, itu termasuk kategori yang manakah dengan kita bertanya kepada audiens untuk grab their attention? Gitu, Om Asrar, Pak Asrar. baik, thank you Mbak Pungki. Ini juga pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini harusnya kita butuh 1 harian ini untuk menjawab ini. Oke. Nah, jadi grab attention di pembukaan atau di awal dari pertemuan itu sangat harus dilakukan. Karena itulah yang membuat audiens kita connected dengan kita. Karena kita tidak tahu saat mereka masuk di kelas kita, mereka kan dengan dari rumah masing-masing, dengan problem masing-masing, ya, dengan segala macam permasalahannya. Nah, saat mereka berada di dalam kelas, nah, kita perlu untuk menyatukan pemikiran mereka ini untuk betul-betul fokus kepada materi yang mau kita sampaikan. Jadi bisa bertanya, ya. Nah, tapi pertanyaannya harus betul-betul related dengan materi, ya. Relasi dengan materi. Contoh umpamanya, saya sering sekali menggunakan pertanyaan ini saat berbicara tentang pendidikan, ya, tentang pendidikan. Teman-teman pernah berpikir nggak di negeri kita ini, kalau kita presiden kan sekarang yang ke-8, pernah berpikir nggak menteri pendidikan kita sejak kita merdeka sudah berapa orang, ya? Itu mereka mulai wah segala macam kan. Itu adalah cara kita menggrab attention mereka supaya mereka ini guru atau pembicara mau ngomong apa, ya, kita mau ngomong tentang pendidikan gitu. Jadi menteri pendidikan sudah berapa? Udah nggak usah dipikirkan, saya sudah survei menteri pendidikan di Indonesia itu sejak merdeka itu ada 39 orang, ya. Artinya hampir setiap 2 tahun 1 kali menteri pendidikan kita ganti. Kalau seperti itu, apa yang kita harapkan dari pendidikan yang modelnya seperti itu? Nah, itu artinya kita menggrab attention mereka melalui pertanyaan. Bisa juga melalui quote, ya. Melalui quote, umpamanya kita sampaikan. Pernah nggak teman-teman mendengar suatu pernyataan bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tapi tanyalah apa kontribusi Anda pada negara. Mereka mulai berpikir kan. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga kita bercerita, ya. Nah, kalau bercerita atau kita mengawali itu dengan cerita, pilihlah cerita yang related dengan materi kita, ya. Umpamanya kita bercerita tentang adab, tentang sikap anak kepada orang tuanya. Coba ya tak sampaikan, pernah dengar cerita Malin Kundang nggak?
umpamanya gitu. Oh pernah Pak gitu. Oke. Nah, menurut Anda kisah maling kundang itu bagaimana? Oh begini 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 umpamanya. Coba sampaikan hal yang berbeda. Kalau menurut saya kisah maling kundang ini adalah kisah ibu yang terlalu kejam kepada anaknya. Kan biar mereka punya style ataupun sudut pandang berbeda terhadap sebuah cerita. Nah, dari situlah kita memulai ya. Nah, begitu Mbak Pungki. Jadi saya kira kita bisa pilih macam-macam. Ya, bisa kita pilih mulai dari pertanyaan, mulai dari quote, mulai dari kisah cerita dan sebagainya. Silakan pilih sesuai dengan materi yang mau kita sampaikan. Itu Mbak Pungki. Baik, Om Asar, terima kasih. Pak. Ya, Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, itu ada Ibu Caca. Boleh silakan Bu disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca Buntau. Apa Iya, kabar Pak. orang Batam? Orang Batam ini banyak. Alhamdulillah, baik Bapak. Bapak, terima kasih atas pencerahannya pada materi pada siang hari ini. Dan itu mungkin bisa kita aplikasikan ketika kita memberikan materi kepada anak didik kita. Sebetulnya pertanyaan saya simpel aja Pak Asrar. Kenapa kita lebih sulit untuk istilahnya memberikan materi yang menarik untuk anak didik kita di rumah daripada anak didik kita di sekolah? Saya kesulitan di situ, Pak. Anak didik orang lain lebih memahami apa materi yang kita sampaikan ketimbang anak sendiri memahami materi apa yang kita sampaikan. Apakah karena kita ini lebih terlihat seperti harimau atau singa di mata anak-anak kita di rumah, Pak? Seperti itu. Terima kasih, Pak Asrar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Caca. Nah, waduh, gimana ya? Ini juga terjadi pada saya sebenarnya. Saya kan juga seorang terapis ya. Saya menterapi banyak orang, anak-anak itu saya terapi. Tapi saya nggak bisa terapi anak saya sendiri ya. Kenapa? Nah, oke. Karena ini setelah saya melihat dan sebagainya, ini hanya karena orang itu akan langsung ngeblok saat dia sudah paham, sudah kenal terhadap siapa yang berbicara. Sebagai contoh umpamanya anak kita ngomong kepada kita, atau ada seorang anak berkata kepada ayahnya, ayah kenapa merokok sih? Merokok kan nggak bagus ya, merusak kesehatan dan sebagainya. Biasanya ayahnya kalau dapat omongan gitu dari anaknya, ngomongnya gimana? Tanggapannya? Pasti paling ayahnya bilang, sok tahu kau. Kamu anak-anak mau nasihatin bapak gimana? Gitu. Tapi kalimat yang sama disampaikan oleh seorang dokter ahli paru-paru, Bapak. Kelihatannya Bapak harus berhenti merokok, Pak, karena kesehatan Bapak sudah sangat terganggu. Mungkin umur Bapak tinggal beberapa tahun aja ke depan. Seandainya dokternya bilang gitu, si Bapak, kalimat message-nya sebetulnya sama yang disampaikan oleh dokter sama si anak itu ya. Tetapi dia menanggapinya berbeda karena dia menjudge siapa yang berbicara. Apalagi dia sudah kenal dengan siapa yang berbicara. Nah, saya kira seperti itu sebetulnya Mbak Caca. Nah, Mbak Caca ya, jadi kalau umpamanya mau berbicara kepada anak kita, ajak mereka bicara lebih dengan tanda kutip ya, agak sedikit formal gitu. Karena mereka kan melihat kita sehari-hari nggak pernah formal sama dia. Nah, cuma umpamanya gini, sini duduk dulu sini ya. Mama mau ngomong ini sama kamu, duduk. Nah, dibikin agak sedikit formal. Mereka sehingga punya suasana hati yang berbeda. Wah, mamaku serius loh. Mamaku serius nih. Aku harus memperhatikan benar-benar. Nah, kira-kira begitu Mbak Caca. Saya kira. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asrar. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Lanjut kita ke pertanyaan Bapak Aji Wijaya. Boleh langsung aja Pak disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Bang Uco. Waalaikumsalam, Bang Aji, apa kabar Batam?
Batam baik-baik saja, Pak. Eh, Baik, silakan. ini, Pak, mungkin kan dari tadi fokus kepada komunikasi bagi seorang pendidik, seorang guru kepada siswa. Hmm. Nah, terkadang ada juga siswa yang kesulitan berkomunikasi dengan guru, dengan pendidik karena terlalu dominannya aturan dari orang tua di rumah. Kayak misalkan orang tua itu terlalu memprotek anak-anak mereka untuk tidak banyak komunikasi dengan guru. Atau mungkin orang tua yang terlalu membatasi guru untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anaknya atau kepada siswa. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah tindakan yang bisa kita lakukan untuk membangun komunikasi bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada orang tua yang terlalu memprotek anak-anak mereka. Nah, tentunya kan bisa dilakukan komunikasi bukan hanya dari guru kepada siswa, tapi bagaimana caranya untuk membangun komunikasi dari pendidik kepada orang tua di rumah. Gitu aja sih, Pak. Makasih. Baik, terima kasih, Bang Haji. Nah, jadi memang dalam pendidikan itu kan tiga kunci utamanya itu kan adalah satu rumah, ya, kedua itu sekolahnya, yang ketiga itu lingkungannya. Jadi si anak didik kita akan sangat terpengaruh terhadap tiga hal ini. Nah, jadi seandainya kita ingin ya dalam bahasa secara umum lah ingin mengubah perilaku ataupun tata cara yang selama ini kita anggap salah. Kita harus mulai ya. Kita harus mulai dari awal sekali pertemuan kepada anak-anak atau pertemuan kepada guru. Nah, uh, saya waktu anak saya masih SD ya, itu anak saya itu sekolah, dia ada satu sekolah, waktu itu kami di Balikpapan ya, itu ada satu sekolah yang selain muridnya punya rapor, orang tuanya juga punya rapor. Asik gak? Coba. Contoh umpamanya. Dalam pertemuan itu dikumpulkan orang tuanya, lalu dibacakan, Bapak, Ibu, umpamanya orang tuanya hadir gitu. Kita ini udah pertemuan yang ketiga kali, tapi di sini Bapak tuh baru satu kali loh hadir Pak dalam pertemuan kita ini. Apa Pak kendala Bapak? Nah, jadi di situ sekolah sangat paham ya bahwa mereka tidak bisa ya berhasil dalam pendidikan jika bekerja sendiri. Jadi keikutsertaan atau kerjasama dari pihak keluarga dalam hal ini orang tua, ayah dan ibunya harus sama besarnya dengan porsi yang disampaikan oleh sekolah. Ini kan yang menjadi kendala kan banyak orang tua mengatakan, wah aku kan udah sekolahkan anakku, sekolahnya mahal lagi, ngapain aku repot-repot lagi? Itu salah gitu. Jadi kok dia mau lepas tangan, mentang-mentang dia sudah menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Itu baru sepertiga loh. Sekolah itu baru sepertiga. Dia, orang tua, memiliki sepertiganya. Nah, kemudian lingkungan mereka juga memiliki sepertiganya. Nah, jadi kalau ketiga-tiganya ini berada dalam satu harmoni yang baik, ya, niscaya anak ini akan mendapatkan pendidikan yang komplit. Gitu. Dia mendapatkan ilmu yang bagus di sekolah, mendapat perlakuan yang bagus dari lingkungannya, dan mendapat dukungan yang sempurna dari orang tuanya. Komplit ini si anak ini. Nah, saya punya pengalaman itu waktu saya pernah jadi kepala sekolah, ya, kepala sekolah Sultan Agung di Batam, ya. Jadi banyak orang tua bertanya kepada saya, Pak, anak saya gimana Pak, matematikanya bagus enggak? Bahasa Inggrisnya bagus enggak? Oke, minggu depan kan kita ada pertemuan dengan orang tua ya Bu, ya nanti saya sampaikan. Jadi saat pertemuan itu saya sampaikan, saya bilang, Bapak Ibu, saya bilang, nilai akademis itu mudah sekali kita tingkatkannya. Matematika, bahasa Inggris itu mudah sekali untuk kita tingkat. Saya sebetulnya kepengen sekali orang tua bertanya kepada saya, Pak, anak saya gimana Pak? Dia banyak temennya nggak Pak di sekolah? Atau jangan-jangan dia dimusuhin Pak sama teman-temannya ya Pak ya. Nah, saya lebih senang kalau orang tua konsentrasinya itu di situ gitu.
Karena merubah anak yang tadinya tidak punya teman menjadi punya banyak teman itu makan waktunya lama. Ya, dia tadinya dimusuhi oleh teman-temannya menjadi dia disenangi oleh teman-temannya. Itu makan waktu lama. Tapi untuk meningkatkan nilai akademis, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan sebagainya, jauh lebih mudah ketimbang meningkatkan nilai-nilai sosial dari seorang anak terhadap lingkungannya itu tadi. Nah, jadi saya kira begitu Bang Haji, ya. Jadi tidak bisa kita menyerahkan problem pendidikan itu hanya kepada sekolah. Kepada keluarga juga harus terlibat dan kita juga harus memperhatikan lingkungan tempat tinggal anak kita. Itu Bang Adi. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya dan juga Bapak Asrar untuk jawaban. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir itu dari Ibu VV. Boleh langsung aja Bu. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Apa Pepe? kabar? Kabar baik Pak Asrar, luar biasa sekali. Saya Vivi Fatra dari Perwara Indonesia. Dan ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih dengan Menara Press Indonesia yang sudah memfasilitasi seminar ini luar biasa bersama dengan Perwara Indonesia dengan Pak Asrar Purba yang bisa memberikan materi yang luar biasa di pagi hari ini. Nah, saya masuk ke pertanyaan ya, Pak Uco. Silakan. Iya, jadi gini Baik. Pak Uco, kalau tadi kan materi yang disampaikan oleh Pak Uco kan di sini terkait bagaimana cara kita menyampaikan materi agar bisa diterima oleh anak murid atau mahasiswa ataupun peserta yang ada di acara atau di ruang seminar yang kita adakan gitu. Nah, kalau pertanyaan saya ini berbalik nih Pak Asral, kalau misalnya saya sebagai peserta dalam satu seminar atau sebagai mahasiswi atau sebagai murid gitu. Nah, begitu mereka mendengarkan materi yang disampaikan oleh si narasumber dan kebetulan narasumbernya ini kurang aktif dan tidak bisa memberikan materi dengan enak gitu. Bagaimana etikanya kita sebagai peserta dalam satu seminar atau sebagai mahasiswi atau murid gitu untuk bisa menyampaikan ke narasumber nih Pak, tolong gimana caranya biar materi atau penyampaiannya tuh enak didengar dan juga bisa kita serap ilmunya seperti itu. Kadang ada kita ketemu tuh narsum yang nggak enak gitu nyampeinnya gitu loh Pak. Cuman kan karena di ruang publik kita kan harus menjaga etika nih Pak untuk menyampaikannya gitu ya. Nah, bagaimana Pak caranya kira-kira membangun etika itu agar sama-sama enak gitu loh. Jadi si narasumber juga tidak tersinggung dan para peserta juga akhirnya bisa menyerap ilmu yang disampaikan dan mendapatkan wawasannya dengan baik begitu. Baik, itu aja. Terima kasih kepada Mbak Yusni dan juga Mbak Zahra dari Menara Press Indonesia. Thank you. Pak Pepe, ini pertanyaannya wow, luar biasa sekali. Saya sampai susah ini untuk menjawabnya ya, karena kalau saya melihat saya aja lah ya, kalau seandainya saya sedang dalam satu acara yang materinya anggaplah ya, kalau materinya itu kebetulan memang sudah kita ketahui, ya nggak apa-apa, kita anggap saja kita sedang mengulang, Kalau seandainya narasumbernya menyampaikan secara kurang menarik dalam pembawaannya, ya anggaplah kita sedang belajar bahwa itu mereka sedang menyampaikan suatu contoh yang salah ya, untuk jangan kita ikuti. Karena saya yakin ya teman-teman Perwara pasti mengalami hal yang sama ya, bahwa dengan segala pengalaman lalu begitu dihadirkan seorang narasumber yang istilahnya kok gini amat gitu ya. Mau tidak mau ya kita harus menjaga etika, itu betul sekali ya.
Tidak boleh kita mendominasi, umpamanya Pak, bagaimana kalau seandainya ini diganti aja cara penyampaian, kan nggak boleh, itu kan tidak sopan sekali ya, tidak sopan, tidak menunjukkan etika yang baik. Nah, jadi kalau seandainya ada kondisi ya yang kita alami seperti itu, ya anggaplah kita sedang dihadapkan atau sedang dipertontonkan oleh si pemateri bahwa itu adalah contoh-contoh yang tidak baik, ya. Contoh-contoh yang tidak baik, sehingga kita sebagai seorang yang sedang belajar untuk tidak melakukan hal yang sama saat giliran kita untuk tampil di situ. Jadi saya kira itu yang paling aman bagi kita, paling aman untuk kita bersikap, ya. Kita harus menjaga diri, ya, dan juga menjaga kredibilitas pembicara, ya. Jangan kita istilahnya mentang-mentang kita lebih tahu dari dia, lalu kita apa namanya tuh ya, mengcat ataupun menyampaikan hal-hal yang justru akan sangat mengganggu kredibilitas si pembicara. Saya kira itu Mbak Pepe, mudah-mudahan bisa diterima. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ucok. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, untuk saat ini kita udah mengakhiri sesi tanya jawab ya Pak ya, karena tadi lumayan pesertanya juga komunikatif gitu, udah banyak bertanya. Kami juga sangat senang dengan penyampaian materi Bapak yang sangat jelas. Siap, siap. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi penutup, kami mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Nah, kepada seluruh peserta, kami mohon untuk menyalakan kamera dan memberikan pose terbaiknya. Kita akan dokumentasi dulu bersama narasumber. Oke, nah, dokumentasi akan diambil oleh admin Mbak Zahra. Oke, baik. Slide pertama. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah slide terakhir. Oke, siap. Selanjutnya kami informasikan kepada seluruh peserta webinar untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah saya share, itu ada di kolom chat. Silakan mengisi absensi sebagai bukti hadir dan untuk mendapatkan sertifikat webinar. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asrar Purba atas penyampaian materi dan juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti webinar yang diadakan oleh Menara Press Indonesia. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semuanya di webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak. Yusni, Sampai kita saya jumpa boleh lagi ya. minta link absensinya lewat WA Kak, karena tidak muncul di sini Kak. Oh iya, Terima boleh, kasih. baik Bu. Ya. Oke Pak. Thank you Pak Asrar, thank you Menara Press, dan thank you juga Perwara Indonesia. Perfect. Izin pamit. Yes. Thank you Kak, izin pamit Terima juga. kasih. Terima kasih Pak semuanya. Asrar. Sama-sama, sampai jumpa lagi ya. Ya, sampai jumpa lagi. Pak, insya Allah. Oke, Pak. terima Terima kasih kasih atas izin ilmunya. ya. Thank you. Bye-bye. Berdoa sampai
Selamat datang di penerbit CV Menara Press Indonesia. Kami adalah penerbit yang berkomitmen membantu para penulis mewujudkan karyanya dalam bentuk buku berkualitas, lengkap dengan ISBN, sertifikat hak cipta, dan promosi eksklusif. Penerbit Menara Press Indonesia adalah anggota resmi IKAPI dengan nomor registrasi 063 SBI 2024. Sebagai bagian dari Ikatan Penerbit Indonesia, kami terus berkembang dalam industri perbukuan dengan standar profesional. Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI, adalah satu-satunya asosiasi profesi penerbit di Indonesia yang menghimpun para penerbit buku sejak tahun 1950. Keanggotaan dalam IKAPI memberikan berbagai keuntungan bagi penerbit. Pertama, pengembangan profesional melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan. Kedua, perlindungan kode etik dan bantuan hukum dalam industri penerbitan. Ketiga, akses ke kebijakan pemerintah serta proyek pengadaan buku. Keempat, kesempatan kerja sama penerbitan, co-publishing. Kelima, prioritas dalam pameran buku nasional dan internasional, ISBN, International Standard Book Number, merupakan legalitas wajib untuk setiap buku, di mana buku dianggap resmi dan terdaftar. Di Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpusnas, jika telah memiliki ISBN, yang biasanya berbentuk barcode di bagian belakang sampul, hanya penerbit yang terdaftar di Perpusnas RI yang dapat menerbitkan ISBN. Kami menawarkan 5 paket penerbitan buku yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Setiap paket dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi penulis, baik yang baru memulai maupun yang sudah berpengalaman. Paket kolaborasi seharga Rp150.000, paket hemat seharga Rp500.000, paket tunggal seharga Rp1.000.000, paket konversi seharga Rp1.250.000, dan paket ghostwriter seharga Rp4.000.000. Ingin menerbitkan buku Anda bersama kami? Hubungi tim kami sekarang juga melalui email di menarapressindone@gmail.com. Kunjungi website kami di https://www.menarapress.com/ atau hubungi admin 1 di nomor +62 853 7635 4981 dan admin 2 di nomor 62 895 3200 48592. Ayo, terbitkan buku Anda bersama CV Menara Press Indonesia dan sebarkan ilmu serta inspirasi ke lebih banyak pembaca. Menara Press Indonesia, menerbitkan buku, mencerahkan bangsa.